Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab tauhid, dan sekarang kita masih di bab tentang sihir. Qala Allah Ta'ala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi Allah telah katakan dalam Al-Quran tentang pelaku sihir itu adalah mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat, ya, tidak mendapatkan bagian di akhirat dalam artian apa? Mereka itu kufur. Mereka itu ini kufur, keluar dari Islam. Jadi mereka dikatakan mereka itu kufur karena sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka itu tidaklah seorang itu melakukan sihir kecuali dia itu bekerja sama dengan syaitan, dan syaitan itu mengambil keuntungan dari dia, ya. Karena syaitan itu kita sudah tahu bahwasanya dia itu adalah musuh yang nyata. Ini kadang orang-orang yang salah, yang mungkin dangkal pikirannya, dia menganggap wah ini membawa kebaikan untuk saya, membawa keberuntungan, saya bisa balas dendam, saya bisa mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi tidak, syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dia tidak pernah mau kita bahagia, bahkan dalam perkara dunia, ya. Syaitan itu bahkan perkara dunia dia tidak mau kita bahagia, ya. Bahkan perkara dunia dia tidak mau, karena dia itu musuh, betul-betul musuh. Ini contohnya saja, kadang seorang itu dia ada yang kebiasaan dia sholat tahajud, ya. Ada yang orang itu tidak sholat tahajud. Orang tidak sholat tahajud itu kadang dia diganggu dengan malam itu, dia dikasih bangun tidur, dia kasih bangun tidur lagi. Dia tidak ingin orang tidur nyenyak, karena sampai seperti itu. Ada orang yang sholat tahajud, ya, itu syaitan itu berusaha agar dia itu tidurnya lelap. Jadi dalam hal dunia saja syaitan itu dia tidak mau. Dan dia telah katakan ini, dan Allah telah katakan tentang ini dia, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Dia adalah musuh yang nyata, bukan sekedar musuh biasa, dia itu musuh, ya, musuh yang nyata. Dan dia itu telah belajar bertahun-tahun dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dia berusaha bagaimana ini menjebak seorang manusia, dan dia punya cara sendiri-sendiri bagaimana dia menjebak seorang talibul ilm, bagaimana dia menjebak seorang ulama, bagaimana dia menjebak seorang pedagang. Semua dia punya cara masing-masing. Dia punya cara masing-masing. Wa Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini ijtanibu sab'al mubiqat, ini menjauhlah kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain, di sini disebutkan 7, bukan pembatasan, ya. Bukan berarti hanya 7 dosa ini saya membinasakan, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang sab'atul yudhilluhumullah fi dhilli, tentang 7 orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka saja, ataupun ada hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. 3 orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka kecuali dengan neraka, Allah tidak akan pandang mereka. Ini bukan berarti pembatasan hanya 3 saja. Cuma Rasulullah SAW ketika itu menyebutkan 3, ketika itu beliau menyebutkan 7, ketika itu beliau menyebutkan ini sekian dan sekian. Jadi bukan, ya, ini pembatasan. Dan disebutkan di sini, hadis ini menyebutkan mubiqat, ya, karena dosa ini dia membinasakan ya, di dunia dan di akhirat bagi pelakunya, ya. Di dunia dan di akhirat bagi, ya, ini pelakunya. Dan
Dikatakan nanti dalam hadis ini dalam pembahasan tentang sihir. Ini tentang sihir. Rasulullah SAW mengatakan ijtanibu sabal mubiqat. Qalu ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat mereka mengatakan apa itu wahai Rasulullah, karena memang kita sudah tahu bagaimana semangatnya sahabat dalam mereka itu mencari ilmu. Ada sesuatu yang mereka tidak paham, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Kadang sampai mereka itu menuntut. Ada ummahat ini sahabiah pada zaman Rasulullah SAW, itu mereka sampai datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tentukan untuk kami satu waktu ini untuk kami, khusus untuk kami para wanita, yang dimana engkau mengajarkan kepada kami ini ilmu. Dan para sahabat yang lain seperti itu, mereka ketika ada sesuatu yang mereka tidak ketahui, mereka itu bertanya. Bayangkan saja masalah sholat, dan mereka menganggap sholat itu sangat penting, sampai diamnya Rasulullah SAW mereka bertanya, diamnya, ara'aita sukutaka baina takbir wa qiraati madza taqul. Ini engkau itu diam di antara takbir dan membaca Al-Fatihah, apa yang kau ini katakan. Jadi masya Allah ini agama ini begitu sempurna. Qalu ya Rasulullah ma hunna. Qalu ya Rasulullah, apa itu? Sebutkan kepada kami apa itu 7 dosa yang membinasakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirku billah. Yang pertama ini tentu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan kesyirikan itu menjadi sangat besar karena apa? Allah menciptakan dia dan dia menyekutukan. Semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, lalu dia katakan itu Tuhanku, itu yang memberikan rezeki kepadaku, itu yang sepantasnya saya berikan ibadah kepada dia. Maka pantas ketika kesyirikan itu dia sangat besar, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak pantas dan tidak akan pernah pantas. Ini ana agna syuraka'ani syirik, dalam hadis qudsi Allah katakan apa? Ana agna syuraka'ani syirik, saya tidak membutuhkan sekutu sama sekali. Allah mengatakan ini seperti itu, saya sangat tidak membutuhkan sekutu. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu mereka telah melakukan dosa yang sangat besar, dan sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kerugian yang besar bagi seorang melakukan kesyirikan dan dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat. Kerugian yang sangat besar. Yang kedua adalah sihir. Para ulama menyebutkan kenapa sampai sihir ini dibedakan dengan syirik, dalam keadaan dia ini sama-sama syirik, dia dipisahkan. Semestinya kan disebutkan bahwasanya asyirik sudah cukup, di dalam kesyirikan itu sudah ada sihir. Kenapa sampai para ulama Rasulullah SAW menyebutkan sampai beliau itu membedakan antara sihir dengan syirik, karena bahayanya dari sihir itu sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan apa? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah kalian dari wanita. Para ulama menyebutkan kenapa sampai Rasulullah SAW memisahkan antara dunia dan wanita dalam keadaan wanita adalah dunia, karena bahayanya wanita terhadap laki-laki ketika dia itu tidak bisa mengontrol. Tapi kalau masya Allah jadi seorang wanita, dia bisa membimbing, bisa dibimbing oleh pasangannya, maka Rasulullah SAW menyebutkan tentang mereka apa? Adunya mata wa khairu mata wa al-mar'atus salihah. Ini wanita yang saleh, dia adalah sebaik-baik apa yang kau miliki di dunia ini. Itu wanita. Maka hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan ini ittaqun wattaqun nisa, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan apa?
wanita itu adalah harta terbaik yang engkau miliki, sesuatu yang paling baik yang engkau miliki di dunia ini. Maka Rasulullah SAW yang paling beliau supaya apa? Dua. Beliau katakan parfum dan wanita. Karena seperti itu, wanita saleh itu masya Allah ini akan membuatmu tenang dan semuanya dari dunia yang kau dapatkan. Wanita yang saleh, maka kita ya ini bersemangat ya ini membimbing wanita-wanita kita. Dan Rasulullah SAW telah katakan dalam hadis apa? Akmalul mu'minina iman ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang yang paling baik keimanan di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap wanita-wanitanya. Jadi di sini sihir itu dia masuk dari dosa-dosa yang membinasakan. Disebutkan apa? Di dunia dan di akhirat. Nanti insya Allah akan disebutkan ini kenapa sampai ini seperti itu. Kita bahas sedikit hadis ini. Disebutkan ada 7. Kita sebutkan ini semuanya. Syekhuna Syekh Abdul Rahman rahimahullah taala beliau ini tidak merinci. Saya kembali kepada perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan. Membunuh jiwa yang diharamkan. Yang di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jiwa di sini adalah ruh, dan dimasukkan di sini adalah manusia. Karena kalau dikatakan ini ruh saja, hewan-hewan juga mereka punya ruh. Jadi ketika seorang membunuh manusia yang di sana tanpa hak, karena di sana ada penyebutan hadis Rasulullah SAW, ini ada orang yang dihalalkan darahnya. Ini salah satu la yahillu damu muslimin illa min thalathin. Ini tidak dihalalkan ditumpahkan darah seorang muslim kecuali terhadap 3 perkara. Athayyibuz zani, seorang yang sudah menikah lalu dia berzina, dirajam. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Mufariqun lidinihi, tariku lidinihi, mufariqun lil jamaah, tariku lidinihi, orang yang keluar dari agamanya. Berarti ada yang memang orang-orang yang memang dihalalkan darahnya, tapi ini hati-hati, ini untuk pemerintah, ya. Ini pemerintah. Jadi hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang hukum had yang telah ditentukan itu kembali kepada pemerintah. Qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-qatl izhabu ar-ruh, mengeluarkan ruh, wal muradu bin nafsi al-badan alladhi fihi ruh, wal muradu bin nafsi huna nafsul adami wa laysa nafsul ba'ir. Di sini maksudnya adalah jiwa seorang manusia. Jiwa seorang yaitu manusia. Dikatakan oleh Rasulullah SAW illa bil haq. Yang dimaksud dengan illa bil haq di sini kecuali dengan hak. Karena di sana ya ini ada yang ya ini tidak boleh dibunuh. Dan di sini disebutkan wa nafsul muharramah arba anfus. Jiwa yang diharapkan untuk dibunuh itu ada 4. Yang pertama adalah seorang mukmin. Ini jelas Allah katakan dalam Al-Quran, maqatala mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan bagi dia adalah jahannam khalidan, yaitu fiha, dia kekal di dalamnya. Di sana juga ada yang namanya dhimmi, kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Mereka adalah orang non muslim yang tinggal di dalam negara muslim dan dia mempunyai perjanjian ini untuk ini dijaga, dan mereka itu memberikan apa pajak, seperti pajak. Ini disebutkan kafir dhimmi. Ada kafir mu'ahad di sana. Kafir mu'ahad adalah orang yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin yang mereka itu bukan di dalam negara
negara kaum muslimin. Ini contohnya mungkin Indonesia dengan Singapura contohnya. Ada perjanjian damai di sana. Ini tidak boleh ada saling ini menyerang. Maka ini juga terlindung. Tidak boleh dibunuh sama sekali. Ini dan juga apa? Al-musta'min. Musta'min adalah orang yang meminta ini keamanan. Dia bukan seorang yang punya perjanjian, tapi dia datang kepada kita untuk minta keamanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In ahadun minal musyrikin istajarak fa'ajiru hatta yasma' kamallah." Dan membunuh kafir dhimmi dan kafir muahad dan juga ini musta'min, Rasulullah SAW mengatakan apa? Barang siapa membunuh mereka ini, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Jadi ada orang yang tiba-tiba ada turis datang dan dia katakan, "Wah, ini orang kafir, saya harus bunuh." Ini tidak. Ini tidak boleh seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidak akan mencium bau surga. Wa aklu riba. Riba juga dosa yang membinasakan. Ini dosa yang membinasakan. Ar-riba fil lugha az-ziyadah. Riba dalam bahasa disebut dengan ini ziyadah. Ziyadah. Wa fi syar'i tafadul fi aqdi baina asya yajib fiha tasawi. Ini dalam istilah bahwasanya apa? Dia itu menambah dalam sebuah akad yang di sana diharuskan untuk sama. Contohnya emas dengan emas, dia harus sama. Ini gramnya, dia tambah. Ini saya syaratkan ini, saya mau beli emas dari kamu. Ini tapi kau harus tambah. Ini jumlahnya atau uang. Ini disebut dengan ini riba tafadul. Wa nasa fi aqdi baina asya yajibu fiha taqabud, atau yang ini mengakhirkan. Jadi riba kan ada dua ya. Riba ya ini fadl dan riba nasiah. Dan ada yang tiga menambahkan riba jahiliyah. Tapi riba jahiliyah sudah masuk dalam riba disebutkan ya ini tadi. Jadi riba itu ada yang dalam bentuk mengakhirkan dan dalam bentuk menambah. Ini tapi kadang yang kita lihat yang sekarang ini yang terjadi di mana-mana itu terkumpul dua-duanya. Ditambahkan ya ini pinjam uang gantinya tambah, kalau terlambat jatuh tempo tambah lagi. Ini disebut dengan ya ini riba. Ya ini Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudhafah. Jangan kau makan riba itu berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Dan disebutkan dengan aku malal yatim, memakan harta anak yatim. Dan disebutkan yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya sebelum dia balik. Sebelum dia ya ini balik. Kalau yang meninggal di sini ibunya, tidak dikatakan dia itu yatim. Tidak dikatakan dia yatim. Kalau meninggal bapaknya, maka dia dikatakan yatim. Dan batasannya adalah sampai dia balik. Kalau dia sudah balik tidak dikatakan lagi yatim. Ya. Dia sudah balik tidak dikatakan lagi yatim. Nanti ada orang yang masalah ya ini. Berarti semua kita ini dikatakan yatim bagi orang yang ya ini sudah meninggal orang bapaknya. Ya. Tapi disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da al-ihtilam. La yutma ba'da al-ihtilam. Tidak dikatakan yatim setelah orang itu mimpi basah. Berarti apa? Setelah dia dewasa. Wa tawalliya yauma zahfin. Ini tawalliya yauma zahfin, lari dari peperangan. Ini juga dosa-dosa yang membinasakan. Allah katakan wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'in faqad ba'a bi ghadabi min Allah. Barang siapa lari ini dari peperangan ini, bukan karena dia ini ada siasat perang atau mau bergabung dengan ya ini pasukan yang lain, maka dia telah kembali dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa
wa taala. Yang ketujuh, kathul muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik dengan zina. Ini bahaya sekali ya. Ini perkara yang sangat bahaya. Kadang seorang wanita itu tertahan dia dari menikah karena apa? Dituduh zina. Ya. Dan ini masalah ya, ini dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Kadang ada seorang wanita yang baik-baik dia menjaga kehormatan dirinya, ada orang laki-laki yang menuduh dia zina dalam keadaan dia wanita baik-baik. Berbeda kalau wanita-wanita di luar sana, dia dituduh zina biasa saja karena dia bisa mudah saja mencari laki-laki. Tapi ada wanita-wanita yang menjaga dirinya, dia menutup dirinya dengan pakaian yang syar'i, dia tidak jalan di mana-mana untuk mencari laki-laki, lalu dia tuduh zina. Yang dimana kemungkinan besar perempuan ini hanya didatangi oleh laki-laki baik saja. Lalu setelah itu dituduh zina, maka semua laki-laki baik akan menjauh daripada dia. Laki-laki baik semua akan menjauh dari dia dan akan menahan dia dari menikah. Makanya kenapa sampai dimasukkan dari 7 dosa yang membinasakan, yaitu menuduh wanita baik-baik mukminah itu sebagai seorang pezina. Dan ini masalah ya, ini sesuatu yang sangat bahaya ini, dan tidak diterima kesaksiannya ya. Orang-orang yang menuduh seorang wanita dengan zina lalu dia tidak mendatangkan ini saksi, maka ya ini di dunia dia tidak diterima kesaksiannya, dan di akhirat ini dia disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yakunu la'an syufa'a wala syuhada yaumil qiyamah. Seorang yang suka melaknat ini maksud di situ dia menuduh, dia tidak akan mendapatkan, dia tidak menjadi ini syafi', dia tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari ini kiamat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Al-Jundub marfu'an hadu sa'ir darabahu bisayf. Jundub marfu'an darabahu bisayf. Qala syekhuna, hadis ini tidak marfu ya. Marfu ini, hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini bukan hadis marfu. Hadis ini hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat, dan ini adalah perbuatan beliau Jundub bin Abdillah, di mana beliau mengatakan bahwasanya apa? Hadus sahir darabahu bisayf. Seorang penyihir itu hukuman adalah dia dipancung dengan pedang. Dan ini yang beliau lakukan. Beliau lakukan ketika ada tukang sihir ini beliau itu menebasnya. Tapi sebagaimana dikatakan apa? Ini adalah tugas pemerintah. Ini adalah tugas pemerintah. Hadus sahir darabahu bisayf. Wa fi sahih Bukhari an Bajalah bin Utbah qala kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aniqtulu kulla sahir wa sahirah qala faqatala thalathata sawahir. Umar bin Khattab ini menulis untuk Bajalah untuk membunuh semua tukang sihir, baik laki-laki atau perempuan. Dan Bajalah beliau mengatakan faqatala thalatha sawahir, maka kami telah membunuh dengan perintah Umar itu 3 tukang sihir. Wasaha Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah di siapa? Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha amarat biqatlin jariyatin laha saharatha. Beliau memerintahkan untuk membunuh jariyah yang menyihir beliau. Faqutilat kadzalika sahaan an Jundub. Ikhtalafa ulama dari 3 asar tadi. Ikhtalafa ahli ilmi hal yuqtal haddan atau yuqtal riddah. Khilaf ulama apakah tukang sihir ini dia dibunuh karena hukum had atau karena keluarnya dia dari Islam. Karena kita tahu ya, tukang sihir itu banyak sampai dia itu membunuh orang, dia membuat kerusakan di muka bumi, dan disebutkan oleh Syekhuna tukang sihir itu dia membuat kerusakan.
dia membuat kerusakan. Ketika ada tukang sihir di lingkungan antum, itu dia sebarkan penyakit. Ya. Dia sebarkan penyakit. Dia kirimkan dukun-dukun dia kirimkan iblis jin-jinnya kepada orang-orang tertentu untuk sakit di situ, lalu datang kepada dia. Ketika datang kepada orang itu, datang kepada tukang sihir itu, dia buat orang yang sudah datang itu ketergantungan. Dia buat orang yang sudah datang itu ketergantungan. Dan banyak kisah orang-orang yang sering datang ke dukun-dukun seperti ini, satu demi satu dari keluarganya apa? Meninggal dunia. Ada yang tidak bisa dideteksi. Ini karena saya pernah ketemu dengan orang yang dicerita tentang itu. Ini satu persatu anaknya semua meninggal, yang terakhir itu sampai dideteksi apa? Kanker otak. Kanker ya ini otak. Jadi ini seperti itu. Ikhtalafu ulama hal yuqtalu haddan aw yuqtalu riddan. Jadi khilaf ulama, apakah tukang sihir dia dibunuh karena hukum had, karena mungkin dia membuat kerusakan, atau karena hadis ada yang menyebutkan tentang itu ya, orang membuat kerusakan itu dia dibunuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, atau dia dibunuh karena dia keluar dari Islam, karena ya melakukan kesyirikan, ya keluar dari Islam. Ar-rajih anna yuqtalu riddatan. Berkata Syekhuna, beliau mengatakan bahwasanya apa? Mereka itu dibunuh karena murtadnya mereka, keluar dari Islam, kembali kepada hadis Rasulullah SAW apa? La yahillu damu imri'in muslimin, tidak dihalalkan darah seorang muslim ini kecuali dengan 3. Salah satunya adalah apa? Keluarnya dia dari Islam. Jadi dibunuh karena apa? Keluarnya dia dari Islam dengan perbuatan ini itu. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, annahu man bada qala Rasulullah SAW, annahu man badala dinahu, yani faqtuluh. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa menukar agamanya, maka bunuh dia. Dan juga hadis yang tadi. Jadi mereka dibunuh itu karena apa? Keluarnya dia dari Islam. Wa qala Syekhuna fi hadhihi thalatha athar ini min Jundub wa Abdillah wa Hafsah radhiyallahu anhum, ini yuqtalu wa la yadhkuru fihi istitaba. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi disebutkan tentang dibunuhnya mereka dan tidak ada penyebutan mereka itu diminta tobat. Kan di sana khilaf di antara ulama, apakah mereka yang melakukan sihir ini, apakah dia itu kalau dia bertobat dia diampuni, atau dia mau bertobat atau tidak bertobat tetap dibunuh. Khilaf di antara ulama di sana. Fa khalafa falihadhi khalaf ahlul ilmi hal yuqtal bidun istitaba. Ar-raji min qawli syekhuna anna qala yarju ila ra'yil imam. Kembali kepada pendapat dari pemimpin. Ketika pemimpin mengatakan bahwasanya membunuh dia di sini ada maslahat, maka dibunuh. Kenapa sampai seperti itu? Agar orang itu tidak lagi melakukan sihir. Ada yang mengatakan bahwasanya fa idza ra'a imam ini fihi maslahat, ini ketika dengan membunuhnya ini tidak ada maslahat padanya, maka ini tidak dibunuh. Kembali kepada dosa-dosa yang lain, ketika seorang itu bertobat maka diampuni. Namun pendapat ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya apa? Tukang sihir ini mereka mau bertobat atau tidak bertobat tetap dibunuh. Jadi tetap dibunuh. Yang sebagaimana terjadi sekarang di Saudi Arabia, mereka itu dipancung di depan ya ini orang banyak. Mereka itu dipancung. Dan kalau orang bertanya bagaimana hukum dengan strong, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan karena di sana ada menyiksa, ya. Adanya yang menyiksa. Rasulullah SAW mengatakan ini man adzaban nas di dunya, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibun nas fi dunya.
Allah akan mengazab orang yang mengadab, menyiksa manusia ya ini di dunia. Maka di sana ya ini mereka pakai hukum pancung. Wallah alam kalau di sana ada suntik membunuh, wallah alam apakah ini menyiksa atau ya ini tidak. Ini wallahu alam. Tapi yang dikerjakan ya ini yang kita lihat itu mereka dipancung. Ini dipancung. Dan kalau kembali kepada asar ya ini seperti itu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat adalah mereka itu orang-orang tukang sihir itu mereka dipancung. Insyaallah ya ini demikian. Ada yang bertanya dipersilakan. Fadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan hukum seseorang yang menuduh wanita berzina dan atau sejenisnya atau terkait dengan kehormatan seorang? Yang kedua, bagaimana dengan taubatnya seseorang yang menuduh tadi itu agar seorang yang apa? Yang menuduh berzina tadi agar taubatnya diterima insya Allah. Wallah alamnya ada penjelasan khusus ya tentang itu yang tidak disebutkan di sini dan ya, ana pernah sempat juga baca tapi wallah lah ini ana lupa. Jadi ini jelas ada hukumannya karena hukumannya itu dia dosa yang besar. Ya, ini. Tapi wallah alam yang tentang hukumannya salah satunya itu ya kesaksian mereka tidak diterima. Kesaksian mereka itu sudah tidak diterima. Ini wallah alam tentang ini perkara itu ada banyak ya penjelasan para ulama tentang perkara itu. Tapi wallah alam nanti insya Allah akan dibahas ya, ini khusus pada pelajaran fikih. Ya, wallah alam. Ada yang lain? Ada juga Ustaz yang masalah hipnotis kemudian juga kan ada juga itu kafir seperti Bapak sebutkan tadi itu ada kafir hasbi. Bagaimana tuh Pak Ustaz kedudukannya dengan kalau memang mereka itu bisa dibunuh atau bagaimana? Nah, insyaallah. Tentang hipnotis ya, Rasulullah SAW karena hipnotis ini ada dengan sihir, ada yang bukan dengan perkataan baik ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Wal yujibuni al-fa'lu. Atiyaratul syirk wa yujibuni al-fa'lu. Tiarah ini syirk. Tiara ini syirk, tiara ini apa? Sial-sial. Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa yujibuni al-fa'lu. Sesuatu yang mengherankan adalah al-fa'lu. Fa'lu yang apa? Kalimatut thayyibah. Perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Jadi di sana ada orang yang menghipnotis orang lain dengan perkataan yang baik. Maka di sana ada orang ahli terapi, dia pakai cara-cara itu. Dia tidak pakai sihir. Kembali kepada hadis yang nanti insyaallah kita akan bahas. Jadi pada pertemuan berikutnya, inna minal wayani la sihra. Sebagian dari penjelasan itu adalah sihir. Sihir di sini kembali kepada pendapat Imam Syafi'i, dia itu secara lugah dia merubah. Ini seseorang. Jadi hipnotis tidak semua itu sihir. Ya. Ada hipnotis itu sihir. Tapi ada hipnotis itu bukan sihir. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan apa? Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra. Dari penjelasan ada sebagian penjelasan itu yang mensihir seseorang, yang merubah kebiasaan ini seseorang. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa yujibuni al-fa'lu. Sesuatu yang menakjubkanku adalah fa'lu. Fa'lu ini apa? Pada saat mengatakan al-kalimatut thayyibah, perkataan-perkataan yang baik. Maka di sana ada orang-orang ahli terapi yang mereka itu mengajarkan engkau mau terapi anakmu, engkau katakan perkataan-perkataan seperti ini, yang dia itu nakal, engkau katakan perkataan seperti ini ketika dia barusan bangun tidur, otaknya masih kosong, engkau hipnotis dia dengan perkataan seperti ini. Yang masuk dikatakan yang sebelumnya mungkin dia seperti ini, terhipnotis dengan perkataannya yang baik. Sebelum dia tidur, hipnotis dia dengan perkataan-perkataan yang baik. Jadi tidak semua hipnotis itu sihir. Kalau ada sihir, maka dia kembali kepada hukum sihir. Yang berikutnya tadi apa? Tentang kafir harbi. Harbi. Ini wallah alam ini harbi ini lari.
Tapi wallah alam ya, ini anak lupa tentang hukum ya, ini kafir harbi. Ini kafir harbi berarti kafir dalam peperangan misalnya. Ini wallah alam ini tidak disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, nanti insyaallah kita ya, ini lihat. Tapi kafir harbi adalah kafir dalam peperangan yang mereka itu insyaallah ya, ini dihalalkan ini darahnya karena dalam peperangan. Ini kafir harbi. Ini kafir dzimmi, kafir muahad, kafir orang musta'min. Di sana juga ada kafir harbi. Kafir harbi adalah orang yang dalam peperangan yang dihalalkan ini darahnya untuk ditumpahkan. Ini karena dalam perang. Insyaallah yang seperti itu. Ada yang lain? Fadhil. Nah, masalah Ustaz, kalau kita punya istri umpamanya berzina kan, dalam hadis lain itu ada 4 saksi. Nah, keempat-empatnya itu harus sempurna, tidak boleh 3, tidak boleh 2, dan tidak boleh 1. Nah, bagaimana kalau kita lihat kita punya istri sementara melakukan itu, kita sendiri yang lihat tindakan kita bagaimana dalam hukum agama? Nah, insyaallah. Jadi masalah ya ini tentang saksi memang telah diatur dalam Al-Quran ya, Al-Quran dan hadis tentang 4 ini saksi. Bagaimana kalau seandainya di sana dia tidak melihat dan dia tidak mempunyai saksi kecuali dia, maka kembali kepada dia. Dia bisa langsung menalak wanita itu, karena wanita kalau sudah zina sudah selesai. Ini tidak ya, ini tidak perlu lagi antum mau pergi cari saksi, kecuali mungkin kita mau tuntut dia untuk dihukum rajam. Ya, hukum ya rajam. Kalau mereka sudah berzina dan kita tidak punya saksi tentang itu, ya kita sudah lihat dia nyata-nyata, kita sudah selesai talak. Ya ini sudah selesai ya, ini cerai, berarti cerai saya. Iya, soalnya seperti itu. Karena masalah ini ditanya tentang laki-laki yang berzina, di sana para ulama mereka ada yang bilang sampai ya ini dibiarkan, dimaafkan. Walaupun ada yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya ini ditinggalkan. Dalam artian apa? Masih ada pilihan di sana. Tapi kalau sudah laki perempuan yang berzina, maka ya ini tidak. Perempuan yang berzina maka ya ini tidak. Makanya masya Allah seperti itu kita lihat ya, ini laki-laki dibolehkan sampai 4 untuk menikah. Karena kuatnya dorongan ini hasrat untuk itu. Adapun kalau perempuan ketika mereka sudah berzina, ini menunjukkan buruknya mereka. Menunjukkan apa buruknya? Ya ini buruknya mereka. Jadi ketika makanya dikatakan tentang wanita yang tidak mau ketika dia diajak jima, maka mereka mendapatkan laknat dari malaikat di langit karena seperti itu. Lagi-lagi ketika antum tidak mau, ketika seorang wanita tidak mau diajak bersatu, maka dia akan dingin, dia akan mencari sesuatu yang di luar sana. Dalam keadaan di luar sana sangat banyak. Ya. Ini sangat banyak, apalagi laki-laki yang tidak beriman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, antum tidak kasih ya, para istri-istri tidak kasih, langsung dicari di luar sana. Ya. Ini dia cari di luar. Maka ya ini seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya ini keluarga kita dari ya ini zina, karena masalah ini seburuk-buruk jalan. Ada yang lain? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, mengapa orang yang telah meninggal ayahnya ketika dia masih kecil disebut bisa dibilang yatim ya? Yatim. Tapi ketika dia sudah balik atau dewasa, kenapa tidak disebut lagi yatim? Nah, jadi hadis menjelaskan bahwasanya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da al-ihtilam. Tidak dikatakan yatim setelah orang itu mimpi. Dalam artinya apa? Dia sudah dewasa. Dikatakan yutma itu karena sendirinya dia. Tidak ada orang yang menafkahi dia. Ketika ayahnya meninggal sudah tidak ada lagi yang menafkahi dia. Ketika dia sudah dewasa, kenapa dia sudah tidak dikatakan lagi balik? Karena dia sudah mampu. Disebutkan tadi oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab ini, tapi Anda tidak baca tadi. Jadi karena ketika dia sudah balik, dia sudah tidak lagi dikatakan yatim karena dia sudah mampu.
Tidak sebagaimana ketika dia masih kecil dia dikatakan yatim karena apa? Dia tidak mampu untuk mencari sesuatu untuk dirinya. Bukan berarti ketika dia bisa mencari sesuatu untuk menghidupi diri dia tidak dikatakan lagi yatim, tidak. Karena dalil mengatakan bahasanya apa? La yu'ma ba'dal ihtilam. Tidak ada dikatakan seorang yatim ketika dia telah mimpi basah. Jadi dikatakan yatim karena apa? Tidak ada lagi ketika ayahnya meninggal itu seseorang yang mencarikan nafkah untuk dia. Ini mencarikan nafkah untuk dia. Dan antum ya, ini banyak sekali sobat-sobat di luar sana tentang ya ini bagaimana kalau seandainya tidak ada ayah, bagaimana kalau seandainya tidak ada ibu itu lebih dibutuhkan, anak itu lebih dibutuhkan. Banyak sekali sobat di luar sana. Antum jangan ambil ilmu di YouTube di apa yang tidak jelas. Ini hati-hati selalu mengembalikan ilmu kita kepada para ulama. Ini satu dari beberapa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.